Pada praktikum kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 3B Pendidikan Biologi melakukan isolasi kapang dan kamir dari tempe dan tape. Praktikum ini dilakukan pada tanggal 6 November 2023. Untuk dapat mengetahui alat dan bahan serta langkah kerja yang kami lakukan pada isolasi kapang dan kamir dapat dilihat pada video selanjutnya. Adapun alat yang kami gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah cawan Petri, lalu jarum OC, tabung reaksi, spatula, plastik wrap, vortex, bunsen, dan yang terakhir adalah tusuk gigi. Dan tentunya bahan yang kami gunakan adalah tempe dan juga tape. Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan menimbang tape sebanyak 1 gram menggunakan neraca analitik. Selanjutnya adalah memasukkan tape yang telah ditimbang dengan menggunakan neraca analitik ke dalam tabung reaksi dengan bantuan spatula. Kemudian, tape yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi diberikan larutan NaCl sebanyak 9 ml yang kemudian diaduk menggunakan bantuan vortex hingga homogen. Selanjutnya, melakukan pemijaran pada cawan Petri yang telah terisi oleh PDA dan juga jarum OC untuk melakukan pengambilan sampel tape pada tabung reaksi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memasukkan jarum OC ke dalam tabung reaksi dan mengambil sedikit sampel yang kemudian diletakkan ke permukaan PDA pada cawan Petri. Dan hal ini dapat dilakukan dengan cara zigzag tanpa menekan terlalu keras bagian permukaan PDA. Langkah terakhir adalah melakukan pemijaran kembali pada cawan Petri dan kemudian membungkus cawan Petri menggunakan plastik wrap agar tetap terisolasi dan kedap udara. Lalu, sampel kedua pada tempe dilakukan menggunakan tusuk gigi yang sudah steril dan mengambil sedikit bagian putih dari tempe yang kemudian diletakkan di atas cawan Petri yang telah diisi oleh PDA berbentuk segitiga atau segi empat dengan titik yang berjauhan. Langkah terakhir adalah melakukan pemijaran kembali pada cawan Petri dan kemudian membungkus cawan Petri menggunakan plastik wrap agar tetap terisolasi dan kedap udara. Sebelum lanjut, berikut merupakan landasan teori dari kapang dan kamir. Fungi atau jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur pada umumnya multiselular atau bersel banyak. Selain itu, fungi juga salah satu kelompok mikroba yang sering mengkontaminasi makanan, jamur mikroskopis. Selanjutnya, jamur mikroskopis dibagi menjadi dua, yakni kapang dan kamir. Kapang mempunyai bentuk pertumbuhan seperti massa benang bercabang-cabang yang disebut dengan miselium. Kapang termasuk fungi multiseluler yang mempunyai filamen dan pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Selanjutnya yaitu kamir. Kamir termasuk ke dalam kategori non-takson yang mencakup semua fungi uniseluler yang berasal dari kingdom Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Kamir umumnya berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Kamir merupakan jamur uniseluler yang berbentuk beraneka ragam, ada seperti botol, bulat, jeruk, maupun topi. Kamir juga tidak berwarna ataupun transparan, sehingga untuk pengamatan morfologinya harus dengan pewarnaan. Dan berikut merupakan hasil dari kapang dan kamir yang telah didiamkan selama 3 x 24 jam. Berikutnya adalah kegiatan pengamatan kapang dan kamir yang mana dilakukan pada tanggal 13 November 2023. Tahap awal yang dilakukan dalam pengamatan kamir tape adalah menyiapkan biakan atau kamir tape murni dengan jarum OC yang telah dipijarkan ke cawan Petri dan meletakkannya ke atas gelas objek
dengan tetesan metilen biru untuk dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Adapun hasil yang teramati dari isolat tape yakni fungi Saccharomyces cerevisiae dengan ukuran 5 hingga 10 mikrometer yang merupakan mikroorganisme dengan sel tunggal dan tanpa adanya flagel. Saccharomyces cerevisiae ini termasuk kepada phylum Ascomycota yang memiliki bentuk bulat atau oval dan berkembang biak dengan pertunasan. Dan Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroorganisme yang berperan pada berbagai jenis fermentasi yang umum. Lalu, pengamatan selanjutnya adalah pengamatan pada kapang tempe. Langkah awal yang dilakukan tidak jauh beda dengan pengamatan sebelumnya, yakni dengan menyiapkan biakan atau kapang tempe murni dengan jarum OC yang telah dipijarkan ke cawan Petri dan meletakkannya ke atas gelas objek. Adapun hasil yang teramati dari isolat kapang yakni Rhizopus oryzae yang merupakan filum dari Zygomycota. Zygomycota memiliki miselia berwarna putih dan ketika dewasa akan tertutup oleh sporangium berwarna abu kecoklatan. Ciri utama lainnya dari Rhizoid oryzae ini adalah memiliki hifa yang tidak bersekat atau non-septat.